Sinopsis. Setelah terpilih untuk masuk ke sekolah elit, setiap bulan orang tua saya hanya memberi saya Rp500.000 untuk biaya hidup. Memasuki tahun kedua, adik perempuan saya juga berhasil lulus ujian masuk ke sini. Orang tua saya rela menjual rumah dan membelikannya berbagai barang mahal, hanya agar adik saya memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk berteman di lingkungan ini. Pada hari pertama sekolah, adik saya melihat saya mengabaikan pelajaran dan setiap hari mengikuti para tuan muda dan nona muda untuk melakukan pekerjaan suruhan. Dia pun dengan marah mengkritik, "Orang tua kita bersusah payah membiayai sekolahmu, tapi kamu malah membalas mereka seperti ini? Aku sama sekali tidak akan menjadi sepertimu yang melakukan hal-hal memalukan seperti itu." Saya diam-diam melirik dompet di tangan saya. Di dalamnya terdapat kartu debit yang berisi uang lebih dari Rp2 miliar yang saya hasilkan di sekolah, tersimpan dengan tenang di sana. Baik, karena sudah dikatakan maka harus ditepati. Ingatlah untuk fokus belajar dengan baik, dan jangan datang untuk merebut bisnis kakakmu ini. Anindya baru pindah hari ini, seragam di tubuhnya masih baru dan disetrika rapi, sama sekali berbeda dengan seragam bekas yang saya beli dari siswa penerima beasiswa angkatan sebelumnya. Sebelum dia pindah, orang tua saya bahkan secara khusus berpesan kepada saya, "Adikmu adalah orang yang sangat sensitif, tidak seperti saya yang berkulit tebal dan tidak tahu malu. Oleh karena itu, usahakan jangan mempublikasikan hubungan kalian berdua agar teman-teman sekelas lainnya tidak memandangnya dengan tatapan diskriminatif." Jadi ketika mendengar Anindya dengan bangga memperkenalkan dirinya di depan kelas, saya hanya mendongak melihatnya sekilas lalu kembali menelungkup di meja untuk tidur pulas. Di kelas juga tidak banyak yang memperhatikan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Anindya berdiri terpaku selama beberapa detik, dan setelah merasa canggung, dia tertawa hambar lalu berjalan lurus menuju kursi kosong di barisan depan. Suasana di kelas tiba-tiba menjadi sangat hening, tatapan semua orang tepat seperti yang diharapkan Anindya terfokus padanya, tetapi dia sendiri sepertinya tidak menyadari masalahnya dan dengan santai menata barang-barangnya di atas meja. Ketika suasana menjadi begitu hening hingga dia sendiri tidak tahan lagi, Anindya baru angkat bicara dan bertanya, "Ada apa?" Jelita yang duduk di belakangnya sedang berdandan. Dengan halus mengingatkan, tempat itu diduduki oleh seseorang yang tidak berani disinggung oleh siapapun, sebaiknya kamu pindah ke tempat lain. Mendengar itu, mata Anindya terlihat berbinar cerah, dia menoleh dan berkata, "Aku datang ke sini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, aku tidak peduli duduk satu meja dengan siapa. Tapi aku peduli." Saat sosok Dirgantara muncul di pintu kelas, melirik alat tulis yang terlihat menggemaskan di atas meja dan sedikit mengernyit, membuat Anindya mendongak menatap lurus ke arahnya tanpa rasa takut dan mengatakan bahwa tempat ini kosong. Bukankah terlalu membuang ruang jika meja berdua hanya diduduki olehnya sendiri? Dia melanjutkan bahwa Dirgantara tidak perlu mempedulikannya karena dia hanya akan membaca buku dalam diam dan tidak akan berbicara sepatah kata pun kepadanya, jadi tolong jangan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Yang dibalas Dirgantara dengan tawa dingin sambil mengatakan bahwa saat ini pun Anindya sudah berbicara cukup banyak. 3. Dirgantara tidak memberi Anindya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, dan sebelum dia menghitung sampai 2, saya menghela napas pelan, dengan pasrah berdiri, berjalan ke meja mereka berdua, dengan cepat membereskan semua barang Anindya, lalu menarik pergelangan tangannya ke tempat duduk saya yang berada di dekat barisan belakang, membuat Anindya jelas tidak senang karena dia menghempaskan tangan saya, merendahkan suaranya, dan bertanya mengapa saya ikut campur saat dia sedang berbicara normal dengan teman sekelas, dan saat berbicara, dia bahkan berniat mengambil tasnya untuk kembali ke tempat semula. Saya menahan tas itu dengan tangan saya, menganggap ini sebagai kebaikan karena dia adalah adik saya akan mengurus masalah ini sekali ini saja, menyuruhnya mendengarkan saya, dan jangan memancing masalah dengan orang yang tidak seharusnya disinggung, karena saya sudah cukup merasakan temperamen buruk Dirgantara yang membenci siapapun yang mendekatinya dan tidak memandang bulu, sehingga semua orang menjauhi sosok menakutkan ini dan bahkan saya tidak menerima pekerjaan apapun yang berhubungan dengannya. Namun mendengar hal itu, mata Anindya tiba-tiba memancarkan rasa percaya diri yang lebih besar, dan dia mengatakan bahwa itu hanya karena kami tidak memiliki cukup keberanian. Kelopak mata saya berkedut hebat. Sepertinya manusia memang sebaiknya mengurangi ikut campur dalam urusan orang lain agar bisa menjaga kedamaian bagi dirinya sendiri. Saya melepaskan tangan saya dan tidak mencegahnya lagi,
membuat Anindya dengan puas mengangkat tasnya bersiap untuk kembali ke sisi Dirgantara. Namun pada saat yang sama, suara Dirgantara terdengar cukup keras untuk didengar seluruh kelas, menyuruh agar segera mengganti satu set meja dan kursi baru untuknya karena ada orang yang baru saja duduk dan mengotorinya. Ekspresi Anindya membeku, dan langkah kakinya terhenti di tengah jalan. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan menoleh, menggertakkan gigi, dan akhirnya dengan enggan kembali duduk di samping saya. Pada jam pelajaran akademik pertama, saya hampir tidur dengan mata terbuka, dan akhirnya berhasil bertahan sampai jam pelajaran usai. Anindya tidak bisa menahan diri untuk menyindir, mengatakan bahwa baru jam pertama saja sudah mengantuk seperti itu. Apakah saya sebenarnya datang untuk belajar atau tidak? Saya menepuk wajah saya beberapa kali agar sadar karena tadi malam saya sibuk bekerja dan tidak tidur nyenyak. Di kakak kelas ada sepasang teman masa kecil yang kedua keluarganya akan menjodohkan mereka di masa depan. Akhir-akhir ini mereka bertengkar sangat hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Tadi malam saya sibuk menyiapkan pesta kejutan untuk mereka, berlari bolak-balik di antara keduanya untuk menjadi penengah dan mengucapkan kata-kata pembelaan. Akhirnya saya berhasil membujuk tuan muda dan nona muda itu untuk berdamai dengan gembira, membuat saya sangat lelah hingga seluruh tubuh terasa remuk. Tetapi bayaran untuk pesanan ini sangat besar, sehingga saya selangkah lebih maju menuju target tabungan saya. Begitu saya selesai berbicara, tatapan Anindya langsung berubah menjadi sulit digambarkan. Dia bertanya apakah saya selalu tidak tahu cara menjaga harga diri seperti itu. Saya masih mengantuk dan sejenak tidak mengerti apa yang dia bicarakan, sampai dia menunjukkan ekspresi jijik dan menarik kursinya sedikit menjauh sambil berkata jangan menularkan penyakit padanya. Saat itulah saya baru mengerti maksudnya. Saya sangat tidak bisa berkata-kata hingga rasanya ingin tertawa. Saya langsung menepuk pundaknya dan berkata bahwa sekarang dia sudah tertular oleh saya. Mari menunggu mati bersama saya. Melihatnya benar-benar panik, saya memutar bola mata lalu membereskan barang-barang dan bersiap untuk pergi. Anindya sedikit terkejut dan memanggil saya kembali, bertanya apakah saya berniat membolos. Saya mengeluarkan ponsel dan menyodorkan jadwal pelajaran tepat di depan wajahnya. Hari ini hanya ada satu pelajaran akademik, sisanya adalah kelas berkuda dan bermain golf. Anindya yang tidak mengerti mengatakan bahwa saya seharusnya tetap tinggal untuk belajar. Saya menyimpan ponsel saya dan mengatakan bahwa untuk kelas berkuda, siswa harus memiliki kuda sendiri beserta perlengkapan pelananya. Kelas golf juga mengharuskan siswa menyiapkan tongkat golf sendiri, dan karena orang tua setiap bulan hanya memberi saya Rp500.000, saya tidak mampu membeli barang-barang itu. Mendengar hal itu, pandangan Anindya tanpa sadar jatuh pada seragam baru di tubuhnya. Sekolah ini setiap tahun memberikan beberapa kuota beasiswa jalur afirmasi yang dipilih secara acak dari siswa berprestasi, membebaskan seluruh biaya sekolah untuk bisa masuk yang disebut sebagai siswa beasiswa. Pada kelas 11, saya beruntung terpilih, tetapi ketika saya dengan gembira membagikan kabar ini kepada orang tua, mereka justru menatap saya dengan pandangan yang sangat serius. Mereka bertanya apakah hanya karena sedikit keberuntungan saja saya sudah sebahagia itu. Mereka mengatakan bahwa mekanisme pemilihan acak ini sungguh tertinggal. Mereka menyebutkan bahwa adik saya lebih pintar dari saya, lebih tangkas, bahkan lompat kelas saat SD, dan sekarang menjadi siswa termuda di angkatannya. Jika dinilai dari kemampuan, bagaimanapun juga, seharusnya adik saya yang terpilih dan bukan saya. Oleh karena itu, saya disuruh untuk tidak terlalu sombong dan berpuas diri agar nanti tidak jatuh lebih menyakitkan. Mereka mendengar bahwa kantin sekolah juga gratis, sehingga mereka mengusulkan untuk hanya memberi saya Rp500.000 setiap bulan sebagai uang saku, dan memberikan alasan yang terdengar sangat bagus untuk itu, yaitu bahwa bersusah payah sedikit akan membuat seseorang menjadi mandiri, tetapi setelah masuk, saya baru menyadari bahwa uang sekolah hanyalah tiket masuk yang paling tidak berarti. Kurikulum di sini sangatlah khusus, di mana mata pelajaran akademik yang berkaitan dengan ujian memakan porsi yang sangat kecil, karena sebagian besar siswa di sekolah ini tidak memilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi nasional. Sekalipun ada yang ingin mengikuti seleksi, menyewa tutor pribadi 1-1 dengan biaya tinggi adalah pilihan yang lebih realistis. Sisanya sebagian besar adalah mata pelajaran pilihan, mulai dari berkuda, bisbol, golf hingga persiapan ujian IELTS dan TOEFL, hampir semuanya ada. Namun jika ingin belajar berkuda,
setidaknya harus memiliki seekor kuda sendiri. Biaya-biaya tak kasat mata di balik itu sepenuhnya di luar kemampuan saya. Saya pernah mencoba mengatakan kepada orang tua bahwa saya tidak tertarik dengan olahraga-olahraga mahal itu, tetapi keterampilan itu tetap sangat berguna. Mereka hanya melirik saya dengan dingin, membandingkan kondisi keluarga orang lain dengan keluarga kami, menyuruh saya untuk patuh belajar mata pelajaran akademik saja dan jangan memikirkan hal-hal yang bukan milik saya. Mereka menganggap saya masih kecil tetapi sudah memiliki pemikiran materialistis, dan itu terjadi hanya sekali. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menyebutkan hal apapun yang berkaitan dengan sekolah kepada mereka. Tetapi beberapa hari yang lalu, adik saya terpilih sebagai siswa beasiswa untuk tahun ini. Orang tua saya langsung mengadakan pesta di Hotel Bintang 5 untuk merayakannya. Saat pesta usai dan bersiap pulang, barulah mereka memberitahu saya. Agar adik saya memiliki sedikit lebih banyak rasa percaya diri saat berteman, begitu mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menjual rumah. Seluruh uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang-barang untuk adik saya dan sebagai uang saku hidupnya. Sekarang, mereka bertiga hanya bisa tinggal di sebuah kamar sewaan yang sempit. Meskipun begitu, nada suara orang tua saya tetap sangat manis. Mereka mengatakan bahwa sekarang menderita sedikit tidak apa-apa, kelak jika adik saya sudah sukses, seluruh keluarga kita akan hidup lebih baik. Mendengar kata-kata itu, hati saya malah menjadi sangat tenang. Saya hanya bertanya di mana kamar saya, dan mungkin tidak menyangka saya akan bertanya seperti itu. Mereka terdiam sejenak lalu dengan terbata-bata menjelaskan bahwa karena sejak masuk sekolah saya jarang pulang, dan setelah lulus nanti akan berkuliah di tempat lain lalu bekerja dan tinggal sendiri, maka mereka tidak memperhitungkan kamar untuk saya. Lagi pula rumah dengan 3 kamar jauh lebih mahal daripada 2 kamar, sehingga dalam situasi keluarga yang khusus ini, mereka meminta saya untuk memakluminya. Saya bahkan tidak bisa menangis, dan hanya tersenyum sangat hambar sambil berkata bahwa saya mengerti. Toh, lagi pula di masa depan saya tidak akan pulang lagi. Anindya mengatakan bahwa meskipun tidak mampu membeli, saya bisa menumpang melihat dari dekat, dan itu bukan alasan bagi saya untuk membolos kelas. Saya sejak awal tidak berharap adik perempuan ini bisa memahami kondisi saya, tetapi saya juga tidak menyangka dia akan senaif itu. Saya tertawa dingin dan berkata karena saya adalah tipe orang yang tidak punya harga diri, makanya saya membolos untuk menukar waktu dengan uang. Kamu mau apa? Bentak saya. Membuat Anindya tidak menyangka saya akan mengaku dengan begitu santai. Dia pun tertawa karena marah dan berkata bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan menjadi seperti saya. Dia menyebut pandangan saya sempit dan hanya melihat sedikit keuntungan di depan mata. Dia bertekad akan belajar dengan sungguh-sungguh, mengubah teman-teman sekelas di sini menjadi relasinya untuk kelak mengubah nasibnya. Sementara saya diam-diam melirik kartu debit di dalam dompet saya yang berisi 4 miliar rupiah yang saya hasilkan di sekolah ini. Mengulang ujian masuk universitas, atau pergi kuliah ke luar negeri, jalan manapun membutuhkan sangat banyak uang. Saya tidak memiliki siapapun untuk bersandar, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Namun saya tidak berniat mengatakan hal-hal itu kepadanya, jadi saya menggenggam tangannya dengan sangat tulus. Saya berkata, baiklah, karena sudah dikatakan maka harus ditepati, ingatlah untuk fokus belajar dengan baik dan jangan datang untuk merebut bisnis saya. Pekerjaan tadi malam saya selesaikan dengan sangat rapi dan bersih. Nyonya Kusuma mengundang saya ke kedai kopi dan memberikan selembar cek bernilai 800 juta rupiah kepada saya. Dia mengatakan bahwa putrinya, Nadifa, memberitahunya kalau dia dan putra keluarga Chandra sudah berdamai. Dia menyerahkan sisa uang tersebut dan menyuruh saya mengambilnya. Dan saya diam-diam menerima uang itu dengan pandangan yang tertuju pada wanita asing yang duduk di sebelah Nyonya Kusuma. Nyonya Kusuma lupa memperkenalkan bahwa wanita itu adalah Nyonya Dirgantara dan beliau memiliki suatu pekerjaan untuk saya. Mendengar hal itu, saya segera duduk tegak, mengingat pekerjaan saya sangat beragam di mana menjalankan tugas-tugas kecil hanya untuk mendapatkan sedikit uang saku. Pendapatan besar saya, yang sebenarnya berasal dari jasa perekat pertemanan yang saya tawarkan, para tuan muda dan nona muda ini sejak kecil sudah terbiasa dimanjakan. Tetapi di sekolah ini semua orang adalah tuan muda dan nona muda. Sebuah konflik kecil, jika ringan bisa berujung pada putusnya hubungan, dan jika parah bisa berdampak pada 2 keluarga besar, saya dengan cepat menyadari celah pasar yang masih kosong ini.
Dari sahabat karib hingga teman masa kecil yang akan dijodohkan, hubungan apapun bisa saya tangani sebagai penengah. Setelah berhasil, saya akan menerima uang tanda terima kasih dari orang tua kedua belah pihak. Jumlah uang yang saya dapatkan berkisar dalam nominal yang fantastis, dan sejauh ini tidak pernah ada satu kasus pun yang gagal. Dalam industri ini juga terdapat aturan tak tertulis bahwa jika urusan belum selesai, tidak boleh ada orang ketiga di sana. Setelah Nyonya Kusuma menenteng tasnya dan pergi, barulah Nyonya Dirgantara memberikan kartu namanya kepada saya. Kartu nama dengan latar belakang hitam dan tulisan emas, memuat nama Dirgantara yang elegan namun berwibawa, memancarkan kesan yang sangat kaya dari luar dan dalam. Beliau tampak masih cukup muda dan berbicara dengan lembut. Beliau mengatakan memiliki sebuah pekerjaan di sini yang bahkan lebih sulit daripada sekadar mendamaikan hubungan teman sekelas. Beliau bertanya apakah saya bersedia menerimanya. Lalu saat saya mempersilakan beliau berbicara, dan beliau menyebutkan nama Dirgantara, saya hampir tersedak air liur saya sendiri. Saya bertanya Dirgantara yang mana, tetapi Nyonya Dirgantara hanya tersenyum tanpa menjawab. Saya baru menyadari bahwa saya baru saja menanyakan pertanyaan yang sia-sia. Di sekolah kami, melempar batu saja bisa mengenai sekelompok orang dari keluarga Dirgantara, tetapi sosok pemuda bernama Dirgantara itu hanya ada satu. Saya tertawa canggung dan hanya ingin segera mundur, lalu meminta maaf kepada Nyonya Dirgantara bahwa saya benar-benar tidak bisa menerima pekerjaan yang berhubungan dengan putra beliau. Baru saja saya berniat untuk berdiri, Nyonya Dirgantara perlahan menyesap kopinya lalu mengatakan bahwa harganya terserah saya. Jika di dunia ini ada serangkaian kata yang membuat orang sulit menolak, itu pasti bukanlah aku mencintaimu, melainkan sebutkan saja hargamu. Saya dengan sangat tidak punya harga diri kembali duduk dan mempersilakan beliau untuk melanjutkan ceritanya. Nyonya Dirgantara bercerita bahwa tahun-tahun sebelumnya beliau dan suaminya sibuk berbisnis di luar, sehingga putranya hampir dibesarkan tanpa pengawasan yang ketat. Sekarang bisnis sudah stabil dan beliau ingin kembali mengurus keluarga, tetapi mendapati bahwa putranya sudah berubah menjadi seorang raja iblis kecil. Suasana hatinya tidak menentu, dan di sampingnya sama sekali tidak ada teman. Jika tidak selalu ada pengawal yang mengikuti, mungkin dia sudah dipukuli orang lain. Oleh karena itu, beliau ingin meminta saya untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan teman sekelas di sekolah. Beliau memperbolehkan cara apapun digunakan, asalkan putranya bisa menjalani kehidupan sekolah dengan sedikit lebih nyaman. Pada momen itu, saya merasa bahwa tidak semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Setidaknya membuat pemuda seperti Dirgantara disukai oleh semua orang adalah hal yang mustahil. Melihat saya ragu, Nyonya Dirgantara menambahkan bahwa beliau bisa memberikan saya satu syarat tambahan yang bebas saya tentukan, dan saat saya memikirkannya lagi, seberapa menyebalkan pun seseorang, ia tetap berhak memiliki teman. Saya pun langsung mengangguk, mengacungkan dua jari dan meminta 4 miliar rupiah yang merupakan jumlah keseluruhan uang yang pernah saya hasilkan selama ini. Nyonya Dirgantara berkedip menatap saya, dan tiba-tiba menghela napas lega yang membuat saya terkejut. Beliau mengira saya meminta 400 miliar rupiah, karena jika begitu, beliau harus membicarakannya lagi dengan suaminya. Beliau seperti takut saya berubah pikiran, sehingga buru-buru mengeluarkan cek dan memberikan uang dalam jumlah yang tepat kepada saya. Sebelum pergi, beliau bahkan tersenyum sangat cerah dan berterima kasih kepada saya. Saya memandangi cek di tangan saya dan terdiam lama, bertanya-tanya apakah saya tadi memberikan harga yang terlalu rendah. Malam itu juga, saya langsung membuat daftar yang berisi semua orang yang pernah disinggung oleh Dirgantara. Beban pekerjaannya memang sangat besar, sehingga saya dengan tegas memutuskan untuk beralih mencatat daftar orang-orang yang belum pernah disinggung oleh pemuda itu. Dan hasilnya adalah tidak ada satu orang pun yang belum dia buat kesal, membuat saya rasanya ingin pingsan. Keesokan paginya, Jelita, orang yang sangat suka bergosip dan berdandan, berlari menghampiri saya untuk bercerita. Di kelas golf kemarin sore, Anindya yang belum sempat membeli tongkat sendiri, secara langsung mengambil tongkat cadangan milik Dirgantara. Dirgantara sama sekali tidak mengetahui hal ini. Sampai setelah jam pulang sekolah, Anindya memegang tongkat yang agak kotor itu untuk mencarinya, bahkan meminta kontak Dirgantara agar kelak mudah melunasi biaya penggunaan tongkat tersebut. Dirgantara sangat marah hingga melempar tongkat itu sejauh ratusan meter, namun Anindya juga tidak mau mengalah.
Di depan semua orang, dia mengatakan bahwa Dirgantara terlalu sombong. Saya menarik napas dalam-dalam, penyakit merasa malu atas kelakuan orang lain kembali kumat, jari-jari kaki saya meringkuk di dalam kaus kaki untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya saya bertanya tentang kelanjutannya. Jelita bercerita bahwa setelah itu Dirgantara memarahi Anindya habis-habisan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Oh ya, Dirgantara juga memaksa Anindya untuk mengganti rugi satu set tongkat golf senilai 350 juta rupiah, dan hanya menerima pelunasan dalam waktu 1 bulan, tetapi Anindya sepertinya sangat senang dan tersenyum cerah sepanjang sore, yang membuat Jelita bertanya-tanya apakah otak Anindya sudah rusak karena dibuat kesal oleh Dirgantara. Saya merasa sedikit pusing, dan begitu melihat Anindya, saya langsung bertanya bagaimana rencananya menyelesaikan masalah tongkat golf itu, dan menawarkan bantuan bahwa jika dia mau meminta maaf, saya bisa mencoba membantu mereka berdamai sedikit sehingga setidaknya dia bisa membayar ganti rugi yang lebih kecil, yang mana saya mengatakan ini bukan karena ingin menghemat uang untuk keluarga kami, melainkan karena membantu Dirgantara memperbaiki hubungannya dengan teman sekelas telah menjadi pekerjaan utama saya saat ini. Karena meskipun Anindya tidak membuat masalah besar, namun jika terus-menerus menekan orang lain, pasti akan ada masalah. Siapa sangka Anindya sepenuhnya salah paham dengan maksud saya, dia menatap lekat-lekat ke wajah saya dan tertawa meremehkan, mengatakan bahwa sekarang dia akhirnya mengerti mengapa orang tua hanya menyukainya dan bukan saya, karena saya adalah orang bodoh yang berpikiran sempit, dan jika saya membantunya berdamai, lalu alasan apa lagi yang dia miliki untuk mendekati Dirgantara? Yang mana mendengar hal itu saya hanya menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengagumi keragaman umat manusia, menoleh, dan mencoret nama Anindya dari buku daftar pekerjaan saya. Baiklah, terserah padamu untuk membayarnya. Begitu melihat Dirgantara muncul, Anindya langsung memegang dompetnya dan berlari menghampirinya, meminta Dirgantara untuk berbicara sebentar tentang kejadian kemarin. Setelah berbicara, dia mengeluarkan uang tunai beberapa ratus ribu rupiah. Dia beralasan bahwa kartunya mengalami sedikit masalah, sehingga sementara waktu tidak bisa menarik uang sebanyak itu untuk membayarnya. Uang ini sebenarnya hendak dia gunakan untuk membeli buku, tetapi dia merasa bahwa manusia harus menepati janjinya. Karena sudah bilang akan membayar, maka harus dibayar, sehingga dia meminta Dirgantara untuk mengambilnya dulu dan sisanya akan dicicil secara bertahap. Dirgantara melihat tumpukan uang itu lalu tertawa, mengatakan bahwa sudah lama dia tidak melihat uang dengan ketebalan sekecil itu. Dia mengejek apakah uang itu tidak akan mudah tertiup angin jika dipegang di tangan. Anindya terlihat canggung dan segera menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Dia bersikeras bahwa kartunya benar-benar bermasalah, bukan karena dia tidak mampu membayar, dan dia masih memiliki cara lain untuk memberikan kompensasi. Dia bahkan dengan yakin mengatakan bahwa Dirgantara pasti belum pernah melihatnya, dan beberapa hari kemudian, adegan serupa kembali terjadi. Kali ini Anindya membawa sebuah tongkat golf yang dicat merah ke hadapan Dirgantara, dengan ekspresi seolah sedang mencari pujian. Dia mengatakan bahwa karena dia telah mengotori tongkat Dirgantara dan Dirgantara memintanya mengganti rugi, mereka bisa menganggap ini sebagai perkenalan melalui sebuah pertikaian. Dia menyuruh Dirgantara melihat bahwa dia telah membawa tongkat itu pulang ke rumah, mencucinya hingga bersih, dan bahkan menghiasnya kembali. Warna merah adalah warna antusiasme, katanya, dan kini dia menganggap mereka berdua sudah impas. Wajah Dirgantara menghitam seperti pantat panci, dan melihat hal itu, Anindya langsung menambahkan bahwa untuk menemukan tongkat yang dilemparkan Dirgantara, dia telah menghabiskan banyak tenaga, bahkan selama 2 hari ini tidak tidur nyenyak hingga muncul lingkaran hitam di bawah matanya. Dirgantara memandangi tongkat golf yang sudah dicat hingga mirip permen tongkat Natal itu. Dia kemudian menatap Anindya dan dengan gigi terkatup menyuruhnya untuk segera berobat jika sedang sakit. Anindya yang awalnya tersenyum cerah langsung kaku. Dia menatap Dirgantara dengan tidak percaya, seolah-olah sama sekali tidak puas dengan perkembangan cerita tersebut. Dia bertanya bagaimana bisa Dirgantara berbicara seperti itu. Yang dibalas Dirgantara dengan tawa dingin dan bertanya apakah Anindya ingin berbicara dengan pengacaranya? Karena sekarang Anindya tidak hanya harus mengganti rugi tongkat golf, tetapi Dirgantara juga menuntut kompensasi atas kerugian mental. Seluruh tubuh Anindya bergetar, dia menggigit bibirnya, menahan air mata, lalu mengeluarkan semua uang yang ada padanya dan melemparkannya dengan keras ke tubuh Dirgantara.
Dia berteriak bahwa dia hanya meminjam tongkatnya sebentar. Mengapa Dirgantara harus terus-menerus mempermalukannya seperti ini? Dia menyebut Dirgantara brengsek dan menyatakan bahwa mulai sekarang dia tidak akan menahan diri lagi, lalu menyuruh Dirgantara untuk menunggu dan melihat balasannya, yang mana saya melihat adegan ini terasa sedikit familiar, seperti pernah menontonnya di suatu drama televisi murahan. Anindya kemudian berlari keluar kelas sambil menyeka air mata, dan di tengah jalan dia bahkan berhenti untuk melihat ekspresi Dirgantara. Melihat Dirgantara benar-benar sedang menelepon pengacaranya, dia pun menangis semakin histeris. Adik perempuan yang belum lama ini menyalahkan saya karena membolos, pada akhirnya tidak datang ke sekolah selama 2 hari penuh. Namun itu juga bagus, saya jadi memiliki cukup ruang untuk merencanakan taktik pertempuran. Pertama-tama, saya harus mencari tahu hobi semua teman sekelas yang pernah berkonflik dengan Dirgantara, lalu memilih hadiah yang sesuai untuk masing-masing orang. Sebenarnya konflik di antara orang-orang ini tidak dalam, hanya saja tidak ada yang memiliki alasan untuk mengalah. Sebuah hadiah kecil yang elegan adalah kesempatan yang sangat baik untuk memecahkan kebekuan. Saya bersiap selama 2 hari penuh dan akhirnya berhasil mengumpulkan hadiah untuk semua orang. Malam harinya, saat sekolah hampir kosong, saya diam-diam memasukkan hadiah-hadiah itu beserta kartu nama keluarga Dirgantara ke loker masing-masing orang. Baru saja selesai meletakkan semuanya dan bersiap pulang ke rumah, saya melihat lampu di ruang istirahat masih menyala. Karena penasaran, saya mengintip ke dalam dan melihat Dirgantara sedang duduk menatap sepotong kue yang sudah mengering di atas meja, dan melihatnya sedang memakai earphone. Dengan berani saya berdiri di sana sambil bergumam menjelek-jelekan putra dari klien kaya saya itu. Hah? Pemuda yang melankolis, pikir saya, lalu saya menoleh untuk pergi, tetapi suara muram Dirgantara terdengar dari belakang saya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyalakan mode peredam bising, yang membuat saya kaku dan berbalik, lalu beralasan bahwa melankolis adalah jenis aura yang sangat langka. Saya menambahkan bahwa saya justru tertarik oleh auranya itu, makanya saya datang ke sini. Saya melihat sudut bibir Dirgantara sedikit terangkat, lalu dia bertanya apakah saya datang secara khusus untuknya. Saya langsung mengangguk membenarkan, lalu bertanya apalagi alasannya. Saya mengatakan bahwa sudah larut malam tapi saya belum pulang, tentu saja alasannya karena dia. Saya menambahkan bahwa jika bukan karena harus membereskan kekacauannya, saya pasti sudah pulang ke rumah untuk menghitung uang. Dan mendengar hal itu, Dirgantara sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkannya. Dia menatap saya cukup lama dengan ekspresi yang jarang menunjukkan kesedihan. Dia bertanya apakah saya tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan sialnya, saya selalu suka meninggalkan rencana cadangan saat bekerja, di mana kebetulan di tas saya masih ada 1 hadiah lebih, jadi saya hanya bisa menggertakkan gigi dan mengaku, lalu mengatakan bahwa saya juga menyiapkan hadiah untuknya. Setelah itu saya segera membuka tas, dengan cepat menyobek kartu nama keluarga Dirgantara yang ada di bawahnya, lalu mengeluarkan hadiah itu dan menyerahkannya kepadanya. Jari-jari Dirgantara ramping, dengan setiap buku jari yang terlihat jelas, panjang dan indah, dia menerima hadiah itu, dan perlahan membuka kotaknya, yang langsung memperlihatkan sebuah jepit rambut berbentuk mahkota kecil yang cantik dan halus, membuat saya dan Dirgantara berdiri mematung di saat yang sama, karena saya baru sadar saya telah memberikan hadiah yang salah, dan Dirgantara menatap saya dengan pandangan penuh tanda tanya saat dia bertanya apakah itu untuknya, membuat saya merasa bahwa ketika manusia didesak hingga batasnya, hal apapun benar-benar bisa terlontar dari mulut, dan saya langsung menjawab bahwa itu karena di hati saya, dia benar-benar seperti seorang putri. Dirgantara terdiam tanpa kata-kata untuk sesaat, lalu dia perlahan menutup kotak itu dan langsung memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Memang benar, untuk menyembunyikan sebuah kebohongan, seseorang harus mengarang cerita yang lebih tidak masuk akal untuk mengalihkan perhatian. Dirgantara sepertinya benar-benar tidak curiga lagi, dan kami berdua juga sangat sehati. Sepanjang jalan keluar dari sekolah, tak satu pun dari kami mengungkit kejadian hadiah tersebut lagi. Sesampainya di gerbang sekolah, saya baru teringat dan bertanya di mana sopir keluarganya menunggu. Dirgantara mengatakan sebuah kalimat yang membuat saya terdiam, yaitu bahwa hari ini adalah ulang tahun putri sopirnya, jadi dia mengizinkannya pulang lebih awal sehingga sekarang tidak ada sopir. Saya bertanya bagaimana dia akan pulang ke rumah, dia menjawab tidak tahu, mungkin memanggil taksi,
Dan ketika saya bertanya apakah dia punya aplikasi taksi online, dia menggeleng. Dirgantara berkedip menatap saya, kami saling bertatapan selama beberapa detik, dan akhirnya sayalah yang mengalah duluan. Itu karena area di depan gerbang sekolah termasuk zona larangan berhenti yang belum terdaftar di aplikasi taksi online. Saya terpaksa membimbing Dirgantara berjalan menuju persimpangan di depan. Aplikasi menunjukkan bahwa pengemudi terdekat masih butuh waktu 10 menit untuk tiba. Saya berjongkok di tepi jalan, berniat memainkan game kasual di ponsel untuk membunuh waktu. Tidak jauh di depan, suasana tiba-tiba menjadi bising ketika sekelompok orang berjalan saling merangkul ke arah kami. Orang yang berjalan di depan memiliki potongan rambut cepak, dengan sebuah tongkat bisbol di tangannya. Awalnya saya mengira mereka sedang meniru gaya preman sekolah di film-film sehingga saya menunduk dan tidak mempedulikannya. Siapa sangka sedetik kemudian, orang itu sudah berteriak ke arah Dirgantara. Dia membentak Dirgantara, dan bertanya apakah dia adalah orang yang bernama Dirgantara atau semacamnya. Saya langsung mematikan game kasual saya, berdiri, dan dengan suara pelan bertanya apakah ini adalah orang yang telah disinggung oleh si tuan muda. Dirgantara memasang wajah dingin, sepertinya benar-benar sedang berpikir. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tenang menjawab bahwa setiap hari dia membuat kesal begitu banyak orang, bagaimana mungkin dia bisa mengingat semuanya. Si pria berambut cepak dengan sangat cepat berjalan ke hadapan kami dan memberikan jawabannya sendiri. Dia bertanya apakah Dirgantara yang telah membuat Anindya menangis seharian. Mendengar nama Anindya, saya tiba-tiba teringat pada pria berambut cepak ini, karena saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah seorang preman jalanan yang sering berkeliaran di depan gerbang SMA lama saya, dan Anindya untuk memungut uang keamanan. Dulu Anindya pernah mengeluh di rumah bahwa ada seorang preman yang memberinya surat cinta, yang menurutnya sangat mengganggu. Tidak disangka sekarang mereka malah berhubungan satu sama lain. Sementara Dirgantara yang memasukkan kedua tangannya ke saku, dengan acuh tak acuh bertanya kepada saya siapa itu Anindya. Saya sangat tidak bisa berkata-kata hingga tidak tahu harus berbuat apa. Karena orang itu rela membawa segerombolan preman ke sini demi dia. Namun Dirgantara bahkan tidak bisa mengingat nama gadis itu. Pria berambut cepak itu langsung tersinggung dengan ucapan tersebut. Melihat situasi sudah hampir berujung pada perkelahian, saya segera menarik Dirgantara mundur. Saya bertanya kepadanya di mana para pengawalnya, dan menyuruhnya segera memanggil mereka untuk menyelamatkan nyawa. Namun otak Dirgantara benar-benar bermasalah, entah saraf mana yang tiba-tiba putus. Dia mengatakan bahwa setengah bulan yang lalu dia sudah memecat mereka semua karena merasa terganggu diikuti terus, dan setelah mengatakan itu dia langsung menghempaskan tangan saya, lalu menerjang masuk untuk berkelahi dengan sekelompok orang itu, sementara saya hanya bisa menatap tanpa daya. Saat uang 4 miliar rupiah saya melompat sendiri ke dalam lubang api, dan di tengah kekacauan itu ada sebuah tongkat yang bersiap mendarat di tubuh Dirgantara, membuat kaki saya bereaksi lebih cepat daripada pikiran saya dengan melesat ke depan untuk melindunginya sambil berteriak agar tidak memukulnya, lalu terdengar suara benturan keras, dan di kepala saya, hanya tersisa bintik-bintik putih yang menyilaukan. Semua gerakan di sekitar sepertinya terhenti, saya menggenggam erat tangan Dirgantara, karena 4 miliar rupiah saya tidak boleh hancur begitu saja, tetapi saya benar-benar tidak tahan lagi, dan kelopak mata saya yang berat akhirnya tertutup. Sialan, sakit sekali rasanya, 4 miliar rupiah saya, ini sangat menyakitkan, dan ketika saya sadar kembali, saya samar-samar mendengar seseorang sedang berbicara, yang ternyata adalah suara Anindya. Dia menangis terseduh-seduh hingga kehabisan napas sambil meminta maaf kepada Dirgantara. Mengatakan bahwa dia hanya mencurahkan perasaannya kepada beberapa kakak kenalannya bahwa dia ditindas, dan dia tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu untuk mencari masalah dengannya, lalu memohon agar Dirgantara tidak menuntut tanggung jawab dari mereka, karena dia berjanji akan memberikan kompensasi atas segala kerugian yang ditimbulkannya. Dia juga mengatakan bahwa Nadira pasti akan baik-baik saja, karena sejak kecil Nadira sangat kuat dan tangguh. Oh ya, karena dulu kami bersekolah di tempat yang sama, maka dia cukup mengenalnya, tambahnya. Kemudian dia meminta Dirgantara untuk bertukar kontak terlebih dahulu, agar kelak lebih mudah membicarakan masalah ganti rugi. Suara Dirgantara terdengar sedingin es saat dia menolak dan mengatakan tidak perlu, karena dia akan secara langsung menuntut Anindya dan sekelompok orang itu ke pengadilan. Dia menegaskan akan memperhitungkan hutang baru dan lama sekaligus,
dan menjamin akan membuat Anindya membayar harga yang tidak pernah dia bayangkan. Anindya berusaha menahannya untuk waktu yang lama, tetapi Dirgantara tidak memperdulikannya meski dia mengatakan tidak sengaja. Dirgantara tertawa meremehkan dan bertanya apakah ada yang pernah memberitahu Anindya tentang hal ini sebelumnya, yaitu bahwa akting sok sucinya sebenarnya sangatlah buruk. Kata-kata setelah itu tidak lagi saya dengar dengan jelas. Suara kacau dan bising membuat kepala saya berdenyut nyeri. Saya malas mendengarkannya lebih lanjut, dan dalam keadaan setengah sadar saya kembali tertidur. Entah sudah berapa lama saya pingsan, saya kembali terbangun oleh suara isak tangis. Begitu membuka mata, saya melihat ayah, ibu, dan Anindya semuanya duduk di samping tempat tidur saya. 3 orang dewasa berdesakan menjadi satu, hampir mendorong saya jatuh dari tempat tidur. Ibu adalah orang pertama yang menyadari bahwa saya sudah sadar. Dia segera menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, "Sudah sadar? Syukurlah kalau sudah sadar." Saya menatap air mata ibu dan merasa sangat asing, karena dia tidak pernah sekalipun meneteskan air mata untuk saya. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak apa-apa, dan menyuruh ibu berhenti menangis, tetapi saat saya bersiap mengangkat tangan, saya mendengar beliau berbicara dengan nada penuh semangat. Beliau mengatakan bahwa karena saya sudah sadar, saya harus segera menghubungi teman sekelas yang bernama Dirgantara atau siapa itu, karena dia bersikeras ingin menuntut adik saya dengan menuduhnya telah melukainya, bahkan sudah mengirim pengacara ke rumah, sehingga ibu bertanya apakah saya punya kontaknya, dan mendesak saya untuk cepat bangun dan meneleponnya. Sedikit kehangatan yang belum sempat saya rasakan tiba-tiba tercekat di tenggorokan seperti tersedak. Saya menarik tangan saya, memalingkan wajah ke sisi lain, dan berkata, "Aku tidak punya." Ibu menepuk tangan saya dengan nada sedikit menyalahkan, mengatakan bahwa saya pasti sedang marah pada adik saya, dan menegaskan bahwa ini bukan saatnya bagi saya untuk keras kepala, lalu menyuruh saya cepat melakukannya. Saya memejamkan mata dan tidak ingin berbicara apa-apa lagi. "Aku sangat lelah, kalian di sini membuatku tidak bisa istirahat," kata saya, yang langsung membuat ibu tidak senang. Beliau bertanya apakah saya masih mau berpura-pura di depannya, mengatakan bahwa luka kecil itu sudah membuat saya tidur berhari-hari jadi pasti tidak apa-apa, dan menegaskan bahwa sekarang masalah adik saya lebih penting, bertanya apakah saya ingin melihat adik saya memiliki catatan kriminal, yang membuat saya tidak bisa menahan tawa dingin dan bertanya lalu kenapa jika dia punya catatan kriminal karena toh dialah yang memanggil orang untuk membuat kekacauan. Lalu saya membuka mata dan menatap langsung ke arah ibu yang sudah tidak memiliki setetes air mata pun, bertanya apakah sejak saya sadar beliau pernah menanyakan kabar saya satu kalimat saja. Lalu saya memberitahu ibu bahwa luka saya juga sangat sakit, yang membuat ibu menatap saya dengan pandangan yang mulai menghindar. Dengan canggung beliau berdiri dan melangkah ke samping sambil menggosok-gosokkan tangan, berkata agar saya tidak membicarakan hal-hal seperti itu karena beliau hanyalah seorang wanita yang kurang berpendidikan dan jika saya kesakitan beliau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara ayah mengernyit dan membentak saya bertanya bagaimana cara saya berbicara dengan ibu. Bertanya apakah sekarang sayap saya sudah keras, karena orang tua sudah susah payah membiayai saya, tapi sekarang disuruh membantu adik sedikit saja. Tidak mau dan menyebut saya anak yang tidak tahu berterima kasih, sementara saya hanya diam menatap keluarga di hadapan saya ini. Teringat ketika masih kecil saya tidak mengerti mengapa orang tua hanya mencintai adik saya dan bukan saya, padahal saya baru lahir sudah ditinggalkan di kampung, sementara adik saya begitu lahir langsung dibawa tinggal di kota. Barulah ketika saya masuk SMP mereka membawa saya ke kota, untuk bersekolah di sekolah yang sama dengan adik saya. Setelah sedikit lebih dewasa saya baru mengerti. Terkadang rasa bersalah bisa berubah menjadi jenis kebencian yang menyimpang. Karena tidak tahu bagaimana harus bersikap intim untuk menebus kesalahan, maka mereka dengan tegas menyangkal semuanya. Sampai sekarang saya sudah tidak berharap lagi mereka bisa membagi cinta kepada saya. Barang seperti itu memangnya seberapa nilainya, sehingga saya hanya menuruti kata-kata mereka. Baiklah, aku akan menghubungi Dirgantara karena aku juga berniat untuk menuntut Anindya bersamanya, kata saya. Mendengar hal itu, ketiga orang tersebut menatap saya dengan ekspresi terkejut. Saya dengan tenang melanjutkan, meskipun Anindya tidak secara langsung turun tangan, tetapi dialah yang memanggil orang-orang itu dan aku juga benar-benar terluka karenanya, jadi aku akan menuntut Anindya sampai akhir. Dan begitu kata-kata itu selesai,
Ayah yang duduk paling dekat dengan saya mengangkat tangannya dan menampar wajah saya dengan keras. Suara tamparan bergema dengan jelas di dalam kamar perawatan. Ibu panik dan menutup mulutnya, sementara hanya Anindya yang diam-diam melihat semuanya, dengan matanya yang seolah menertawakan perlawanan saya yang tidak tahu diri. Saat ayah membentak saya bahwa apakah saya masih punya muka untuk berbicara. Karena jika bukan karena saya yang tidak tahu malu menempel pada pemuda bernama Dirgantara itu, apakah mereka akan sampai salah sasaran dan mengenai saya? Dia mengatakan bahwa sebagai seorang gadis jika mengucapkan kata-kata seperti itu, kelak jangan keluar dan mengaku sebagai putrinya. Wajah saya langsung terasa panas dan perih, yang sekaligus benar-benar menghancurkan ilusi terakhir saya tentang keluarga ini. Saya perlahan menoleh menatap pria parubaya yang mencoba menggunakan kekerasan untuk mempertahankan otoritasnya itu, dan tanpa sungkan membeberkan kebenaran. Saya bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa menjadi putrinya adalah suatu anugerah besar. Karena saya sudah lama tidak peduli lagi, dan jika saya tidak menghalanginya, jika tongkat itu benar-benar mengenai Dirgantara, apakah mereka pernah memikirkan bagaimana konsekuensinya? Karena bukan keluarga kita saja, tapi seluruh keluarga kalian akan hancur. Yang membuat ibu gemetar namun tetap berusaha menjadi penengah agar masalah ini berlalu, dengan mengatakan bahwa mungkin adik saya punya batasan, dan orang-orang itu hanya bermaksud menakut-nakuti. Dirgantara tanpa menyangka akan benar-benar melukai saya, lalu mengingatkan saya bahwa adik saya sejak kecil lebih pintar dari saya, dan bahkan lompat kelas, sehingga kami sebaiknya mendengarkan adik saya saja, karena siapa tahu bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanjat status ke keluarga Dirgantara. Namun saat ibu saya masih ingin melanjutkan, saya langsung memotongnya dengan mengatakan bahwa Anindya bukan lompat kelas, melainkan saya yang tinggal kelas. Bertanya apakah mereka lupa bahwa tahun ini saya berusia 19 tahun, karena selama ini mereka selalu menggunakan kisah lompat kelas adik saya untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar dari saya, tetapi karena terlalu sering diulang, pada akhirnya mereka sendiri pun lupa. Tahun itu merekalah yang menyuruh saya satu kelas dengan adik saya agar mudah menjaganya, sehingga memaksa saya tinggal kelas selama 1 tahun, dan sekarang hal itu malah menjadi alasan bagi seluruh keluarga untuk menyetujui seseorang melakukan tindakan bodoh. Putri kesayangan kalian ini demi memanjat keluarga Dirgantara telah melemparkan sebuah tongkat golf ke arahnya. Dirgantara mengatakan bahwa dalam waktu 1 bulan semuanya harus dilunasi. Awalnya saya masih bisa membantu kalian menjadi penengah, dan paling banyak hanya perlu membayar biaya pembersihan. Tetapi sekarang saya sudah tidak mau lagi, rumah sudah dijual. Kalian coba saja lihat apakah masih ada barang lain yang bisa dijual untuk menutupi lubang ini. Lagi pula uang kompensasi setelah ini pasti tidak akan sedikit, yang membuat ayah saya tercengang dan bertanya tentang tongkat golf macam apa itu. Sementara Anindya buru-buru menutupi dengan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, itu hanya sebuah tongkat yang sangat murah. Saya mengangguk dan berkata dengan ringan bahwa ya, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 350 juta rupiah, yang membuat suara ayah saya serak saat dia bertanya apa itu tadi. Anindya yang tidak terima langsung membantah dengan mengatakan bahwa itu adalah investasi awal, karena hanya ketika dia berdiri di kelas sosial yang sama dengan Dirgantara, barulah dia pantas menjadi Nyonya Dirgantara. Ibu gemetar dan mulai menangis, menyuruhnya jangan bermimpi memanjat terlalu tinggi dan memintanya menjadi anak penurut dengan pergi meminta maaf. Menyuruhnya mengatakan bahwa keluarga kita benar-benar tidak mampu membayar ganti rugi, dan mengucapkan beberapa kalimat manis sudah cukup. Anindya tertawa dingin, mengatakan bahwa hal-hal merendahkan diri seperti itu hanya Nadira yang mau melakukannya. Dia bertanya apakah karena kalian tidak punya kemampuan untuk mengangkat derajatnya, maka kalian juga ingin dia menjadi seperti kalian, menjadi orang biasa seumur hidup. Dia memberitahu mereka bahwa tanpa bantuan mereka pun dia bisa menjadi Nyonya Dirgantara. Ayah saya benar-benar tidak tahan lagi, dia melompat bangun dan memelototi Anindya. Dia berteriak bahwa dia seharusnya tidak memasukkan Anindya ke sekolah sialan itu. Dia mengatakan bahwa Anindya baru masuk beberapa hari, sudah sama persis seperti kakaknya, gila hormat, menjilat orang kaya, dan merendahkan orang miskin. Saya tertawa karena kesal. Ini pertama kalinya saya melihat beliau marah pada Anindya, namun tetap saja beliau harus menginjak saya sekali lagi. Jika mereka sangat suka pilih kasih seperti itu, maka saya akan memberi mereka kesempatan untuk mencintai orang yang mereka inginkan dengan sepenuh hati.
Saya dengan tegas mengungkapkan semua kata-kata yang telah lama terkubur dalam-dalam di hati saya. Saya berkata bahwa kalian kecewa padaku, tetapi aku juga sudah tidak memiliki ilusi apapun lagi terhadap kalian. Mulai sekarang dan seterusnya, kalian juga tidak perlu mengingat bahwa masih ada anak perempuan bernama Nadhira. Karena bagaimanapun juga Anindya begitu hebat, jangan sampai aku merusaknya lagi, kata saya sambil tersenyum, dengan tenang mengucapkan kata-kata yang tersimpan di lubuk hati saya ini, momen yang sudah tak terhitung kalinya saya bayangkan, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, saya justru merasa bersyukur bahwa saat ini saya telah memiliki cukup keberanian dan kemampuan, sehingga meskipun harus melanjutkan perjalanan sendirian, saya juga bisa melangkah dengan tegar, karena saya bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya seperti dulu, yang mana mendengar hal ini ayah saya pada awalnya tercengang, lalu dia berteriak memakiku seperti orang gila, sementara ibu menutupi wajahnya dan menangis dengan seluruh tubuh kehabisan tenaga hingga terduduk di lantai, dan ketika perawat mendengar keributan itu, mereka segera memanggil satpam untuk mencegah ayah saya. Seluruh keluarga dalam keadaan kacau mulai saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab, dan akhirnya mereka semua diusir keluar sehingga ruang rawat inap kembali menjadi tenang, sementara saya diam-diam memegang ponsel, memblokir seluruh kontak mereka bertiga, dan saat saya menghela napas panjang, pintu kamar kembali didorong terbuka. Nyonya Dirgantara entah sejak kapan sudah berdiri di luar, tetapi beliau pasti telah mendengar seluruh keributan barusan. Beliau tersenyum sopan dan duduk di kursi yang tidak jauh dari situ. Sungguh disayangkan kamu memiliki keluarga seperti itu, kata beliau. Nadhira, panggil beliau. Lalu saya sedikit duduk tegak dan berkata terus terang bahwa dendam antara saya dan keluarga saya tidak akan memengaruhi bisnis kita, dan jika beliau ingin mengurus mereka, saya juga tidak keberatan, biarkan putranya menuntut mereka, sementara saya mencari uang saya sendiri, yang mana membuat Nyonya Dirgantara sedikit tercengang, seolah tidak menyangka saya akan berbicara seblak-belakan itu. Senyum di bibir beliau menjadi sedikit lebih tulus. Beliau mengatakan bahwa saya benar-benar gadis yang sangat pintar, dan setelah berinteraksi dengan orang-orang semacam itu, beliau hanya belajar satu hal, yaitu semakin sombong seseorang maka dia semakin pandai berpura-pura, di mana dalam situasi apapun mereka akan selalu bersikap sopan, namun sebenarnya di dalam hati mereka sudah mematok harga pada orang lain dengan angka-angka, dan barusan Nyonya Dirgantara yang di mulut mengatakan sayang, sebenarnya sedang menguji saya, karena jika saya masih terikat dengan keluarga saya, beliau pasti tidak akan ragu untuk membereskan saya juga. Dan setelah memberikan pukulan, tentu saja beliau harus memberikan sebuah permen, di mana pada hari saya keluar dari rumah sakit, saya baru mengetahui bahwa seluruh biaya perawatan telah dilunasi, dan di bagian tanda tangan hanya ada sebuah nama Dirgantara. Lalu saya segera kembali ke sekolah dan mendapati barang-barang Anindya sudah dibersihkan, di mana menurut cerita jelita, pada hari kedua setelah kejadian, Anindya sudah dikeluarkan dari sekolah, tetapi tidak tahu bagaimana caranya dia menyelinap masuk dan membuat keributan, mengatakan bahwa kejadian saya terluka hanyalah masalah keluarga, dan tidak ada yang berhak mengeluarkannya dari sekolah, bahkan Anindya secara terang-terangan mengumumkan hubungan darah di antara kami hanya untuk mempertahankan statusnya sebagai siswa di sana. Namun sampai sekarang dia masih belum mengerti. Inti dari masalah ini sama sekali bukan luka saya, melainkan cara dia mendekati Dirgantara. Dalam kelas sosial ini, kamu bisa menghasilkan uang dari mereka tetapi jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa benar-benar masuk ke lingkaran mereka. Itulah batasnya. Jelita menceritakan semuanya dengan sangat bersemangat. Tepat pada saat itu, Dirgantara masuk ke kelas dan menatap perban di kepala saya yang masih belum dilepas untuk waktu yang lama. Kita bicara sebentar, katanya, lalu di ruang istirahat hanya tinggal kami berdua. Dia diam-diam menunduk melihat saya yang duduk di sofa, entah apa yang sedang dipikirkannya. Saya merasa suasananya agak canggung, dan entah kenapa otak saya korslet sehingga saya mengangkat tangan dan mengucapkan halo. Dia tidak menjawab, membuat suasana menjadi semakin canggung, dan saat saya sedang memeras otak memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya, Dirgantara tiba-tiba melontarkan kalimat tanpa awalan dan akhiran yang menanyakan apakah saya menyukainya, yang membuat saya berpikir bahwa bagi orang normal manapun, saat membuka mulut bukankah seharusnya bertanya tentang keadaan lukanya? Tetapi dia begitu bertemu malah bertanya suka atau tidak. Pantas saja dia tidak punya teman, lalu saya terdiam sejenak dan menggeleng.
Namun sebelum saya selesai berbicara, Dirgantara sudah berbalik memunggungi saya dan berkata bahwa saya tidak perlu menjawab karena dia mengerti, yang membuat saya bingung. Lalu dia melanjutkan dengan berbicara sendiri bahwa dia bisa mencoba membiarkan saya masuk ke dalam kehidupannya, yang mana saya hanya bisa terdiam dengan elipsis karena kakak yang satu ini sepertinya sama sekali tidak mengerti apa-apa, dan saya bahkan mulai curiga bahwa kejadian saya menghalangi pukulan tongkat untuknya hanyalah sebuah mimpi belaka, karena pukulan itu pasti menghantam kepalanya hingga membuatnya korslet selama 10 tahun, kalau tidak dia tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti itu. Lalu entah apa yang sedang dia hindari, dia hanya melemparkan satu kalimat bahwa udara di sini terlalu pengap, lalu lari begitu saja, sementara saya menoleh melihat penjernih udara di ruangan itu masih berfungsi normal dan bertanya-tanya bagian mana yang pengap. Hal aneh yang dilakukan Dirgantara tidak hanya satu. Setelah saya meninggalkan ruang istirahat, saya mendapati dia telah menyuruh seseorang memindahkan semua barang saya ke kursi di sebelahnya. Jelita yang duduk di belakang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bergosip. Memanfaatkan ketidakhadiran Dirgantara, dia langsung dengan antusias bertanya kepada saya apa yang terjadi dan mengapa saya pindah ke situ. Lalu saya menunjukkan daftar perbekalan yang baru saja dikirimkan Dirgantara kepada saya, dan menyuruhnya jangan berpikir yang tidak-tidak. Karena saya datang ke sini hanya sebagai pelayan yang melayani tuan muda, namun sebenarnya tindakan Dirgantara ini cukup membantu saya, karena setidaknya saya bisa menangani konflik antara dia dan teman sekelas sejak awal, terutama surat-surat yang setiap hari menjejali laci mejanya, di mana saya akan mengandalkan warna amplop untuk membedakan apakah itu surat tantangan atau surat cinta, di mana surat cinta akan saya biarkan dan kembalikan ke tempat semula, sedangkan surat tantangan akan saya catat nama pengirimnya. Lalu saya segera pergi membeli hadiah permintaan maaf untuk mendamaikan suasana. Saya pikir saya sudah melakukannya dengan sangat rahasia. Sampai suatu hari, Dirgantara mengambil setumpuk surat cinta berwarna merah muda dan melemparkannya ke atas meja saya. Dia menopang dagunya dengan senyum di matanya dan bertanya apakah saya cemburu karena setiap hari memeriksa surat-suratnya. Lalu menyuruh saya tidak perlu melihatnya diam-diam karena saya boleh mengambil semuanya. Toh dia juga tidak tertarik, yang mana membuat saya sangat ketakutan lalu buru-buru menyusun kembali surat-surat cinta itu dan mengembalikannya ke atas mejanya, sambil berkata bahwa itu semua adalah surat yang ditulis oleh para nona muda, yang jika benar-benar mempengaruhi urusan perjodohan mereka atau semacamnya, maka aneh jika Nyonya Dirgantara tidak menebas saya sampai mati. Lalu saya menyuruhnya untuk tetap membacanya karena siapa tahu dia bisa menemukan seseorang yang disukainya, yang membuat senyum di mata Dirgantara semakin dalam. Saat dia mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak menyadari kalau saya adalah sebuah guci cuka yang gampang cemburu, lalu menyuruh saya tenang karena dia benar-benar tidak membacanya, dan saya buru-buru melambaikan tangan mengatakan bahwa itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya dan terserah padanya mau membaca atau tidak, yang kemudian membuat senyum Dirgantara berangsur-angsur menjadi dingin. Lalu dia menatap saya cukup lama, entah kenapa menjadi marah, menendang kursinya, berdiri, dan pergi meninggalkannya. Dasar balok kayu, temperamennya itu datang dan pergi dengan cepat. Menjelang siang dia kembali mengirimkan daftar makanan yang ingin dia makan kepada saya. Bahkan dia secara langka mengucapkan satu kalimat terima kasih kepada saya. Saya masih merasa senang karena Dirgantara yang sudah hidup belasan tahun akhirnya tahu cara bersopan santun. Namun malam harinya saat pulang ke rumah, saya melihat sebuah unggahan panas di forum sekolah. Unggahan itu berbunyi, dia terlalu menjaga jarak denganku, apa yang harus kulakukan? Aku ingin dia bersikap manja padaku. Seperti mengatakan bahwa dia cemburu dan tidak senang, tetapi dia tidak pernah marah padaku. Mohon sarannya. Saya yang penasaran dengan gosip itu lalu mengklik untuk membacanya, dan menemukan bahwa sejak siang sudah cukup banyak orang yang membalas. Ada yang menyarankan agar dia juga bersikap sopan kepada gadis itu, agar gadis itu tahu bahwa dalam hubungan asmara, bersikap terlalu formal akan membuat orang merasa tidak nyaman. Ada juga yang setuju, menyarankan untuk menunggu sampai gadis itu juga merasa tidak nyaman, barulah dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakannya. Jalan pikiran para tuan muda dan nona muda ini sungguh aneh. Saya tidak bisa menahan diri untuk ikut membalas secara anonim, menanyakan apakah ada kemungkinan bahwa gadis itu dari awal memang tidak menyukainya. Karena menurut saya, cemburu itu sama seperti bersin, tidak bisa ditahan, dan setelah membalas, saya mematikan ponsel untuk tidur,
namun setelah bangun dari tidur, notifikasi pesan saya meledak karena penulis unggahan kemarin mengejar untuk memarahi saya, mengatakan bahwa saya tidak mengerti apa-apa, bahwa gadis itu hanya baru pertama kali pacaran jadi belum punya pengalaman, bahwa dia pikir sebelumnya dia kurang lembut, makanya gadis itu tidak berani mengungkapkan perasaannya, dan jika gadis itu tidak menyukainya, lalu kenapa setiap hari gadis itu memperhatikan surat-surat cinta yang dikirimkan orang lain kepadanya, lalu mengatai saya tidak mengerti apa-apa tapi berani bicara sembarangan di internet, dan akhirnya bertanya siapa sebenarnya saya dan menantang saya untuk mematikan mode anonim agar kami bisa bertemu di dunia nyata. Saya menatap tumpukan balasan pesan yang meledak seperti bom itu dengan kepala berdengung, dan menyadari bahwa di zaman sekarang, sebaiknya jangan sembarangan ikut campur urusan orang lain. Sementara Dirgantara terlihat sepertinya tidak tidur nyenyak, dengan dua lingkaran hitam besar di bawah matanya dia tetap datang ke sekolah, menatap saya dengan pandangan yang sangat rumit, dan bahkan sepanjang hari tidak berbicara sepatah kata pun kepada saya, di mana saya sudah memikirkan banyak cara untuk membujuknya, tetapi hasilnya tidak seberapa, sehingga tidak ada cara lain selain saya memajukan rencana terakhir lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Mengingat Nyonya Dirgantara pernah bercerita bahwa waktu kecil Dirgantara pernah mengundang teman-teman sekelasnya ke rumah untuk merayakan pesta ulang tahunnya, tetapi karena sejak kecil dia sangat tidak disukai, hari itu tidak ada satu orang pun yang datang, yang membuat Dirgantara sangat terpukul dan bahkan sampai sekarang masih trauma dengan kejadian itu. Oleh karena itu beliau berharap saya bisa menebus pesta ulang tahun untuknya pada tahun terakhir SMA ini, dan selama periode ini berkat saya yang menjadi penengah di berbagai pihak, sebagian besar teman sekelas tidak lagi terlalu membenci Dirgantara, sehingga saya diam-diam mengirimkan kartu undangan kepada semua orang, dengan harapan akhir pekan ini mereka bisa datang, merayakan ulang tahun Dirgantara. Lokasinya adalah resor pantai eksklusif di Jimbaran, yang sepenuhnya disponsori oleh Nyonya Dirgantara. Setelah persiapan hampir selesai, saya baru mengirim pesan kepada Dirgantara. Saya bertanya apakah akhir pekan ini dia mau pergi berlibur bersama ke resor pantai di Jimbaran. Dirgantara yang biasanya membalas pesan dengan sangat lambat, kali ini hampir menjawab seketika. Dia membalas dengan tanda tanya, lalu mengatakan bahwa itu rasanya kurang pantas dan bertanya jam berapa. Saya memikirkannya sebentar, mempertimbangkan bahwa saya harus datang lebih awal untuk bersiap-siap dan memperhitungkan waktu kedatangan para tamu. Jam 7 malam, di pantai sektor utama, balas saya, dan di seberang sana statusnya selalu menunjukkan sedang mengetik. Tetapi setelah waktu yang cukup lama, Dirgantara baru membalas dengan sebuah kalimat yang sangat singkat, menanyakan apakah benar-benar pergi ke pantai. Saya merasa heran, karena jika sudah pergi ke resor pantai, tentu saja pergi ke pantai yang paling khas di sana. Bukankah di sana ada area pantai yang khusus digunakan untuk mengadakan pesta atau pernikahan? Dirgantara. Oh, untuk apa pergi ke sana? Tanyanya, dan saya membalas bahwa dia akan tahu setelah datang ke sana nanti. Dirgantara mengirimkan stiker wajah memutar mata, lalu mengirimkan stiker yang cukup menggemaskan. Saya tertawa lalu mengetik kekanak-kanakan dan langsung menutup aplikasi obrolan. Terdengar bunyi notifikasi, forum sekolah tiba-tiba menampilkan pemberitahuan baru, dan saat saya mengkliknya, ternyata itu adalah si pria rapuh yang kemarin. Dia dengan sangat bangga menambahkan sebuah komentar baru. Dia mengatakan bahwa pacarnya akhir pekan ini mengajaknya ke resor pantai dan bahkan memesan pantai sektor utama sebelumnya. Dia menambahkan bahwa semua orang pasti tahu betapa sulitnya memesan pantai sektor utama itu. Dia menduga pacarnya berniat membuat kejutan untuknya, dan tidak tahu apakah itu berupa lamaran atau bukan. Dia lalu mengejek apakah orang yang bilang pacarnya tidak mencintainya sekarang masih berani bicara, tetapi dia mengatakan bahwa sekarang dia malah agak bimbang, apakah setelah bertunangan mereka akan pergi kuliah ke luar negeri bersama, atau tetap tinggal di dalam negeri untuk kuliah bersama gadis itu. Hah, merepotkan, tulisnya, yang mana membuat saya penuh dengan tanda tanya dan berpikir mungkinkah orang ini adalah Dirgantara, dan tunggu dulu, sejak kapan kami berpacaran, kenapa saya tidak tahu. Malam itu gantian saya yang tidak bisa tidur nyenyak, dan keesokan harinya datang lebih awal ke pantai untuk bersiap-siap dengan kepala yang masih terasa pusing. Setelah memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan terakhir, saya berguling dan merangkak kelelahan meninggalkan lokasi, lalu hanya tinggal di kamar hotel dan memantau dari jauh. Dalam video pengawasan lokasi,
Dirgantara tepat sesuai rencana digiring menuju pantai sektor utama. Hari ini dia berpakaian sangat formal, dengan setelan jas 3 potong yang dibuat khusus, dan rambutnya juga ditata rapi, terlihat persis seperti orang yang bersiap untuk menikah, saat penutup mata Dirgantara dilepas. Semua teman sekelas serempak menembakkan konfeti di tangan mereka. Potongan kertas warna-warni beterbangan di mana-mana. Dirgantara terkejut namun reaksi pertamanya tetaplah tersenyum. Dia dikelilingi oleh semua orang, disoraki dan dibawa ke depan menara kue tart. Pisau pemotong kue juga sudah diselipkan ke tangannya, namun dia tetap melihat sekeliling di tengah kerumunan. Ada yang ribut menyuruhnya cepat membuat permohonan, namun Dirgantara mencari beberapa kali dan tidak menemukannya, hingga akhirnya dia langsung bertanya, "Di mana Nadira?" Semua orang saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala, bertanya-tanya di mana dia berada, padahal dialah yang memanggil mereka ke sini tapi kenapa dia sendiri tidak kelihatan. Dirgantara sedikit mengernyit dan bertanya apakah gadis itu memanggil mereka secara khusus untuk merayakan ulang tahunnya, karena bukankah ada ritual khusus lainnya, mengingat undangan mereka hanya bertuliskan pesta ulang tahun. Seseorang yang tidak terlalu peduli melambaikan tangannya dan berkata, "Biar saja, buat permohonan dan potong kue dulu, nanti kita buka sampahnya." Dan suasana pun kembali memanas, di mana temperamen Dirgantara dibandingkan sebelumnya sudah jauh lebih terkendali sehingga meskipun sedikit ragu, dia tetap bekerja sama dengan semua orang untuk memotong kue dan membuka sampahnya. Setelah semuanya selesai, saat dia berniat menyelinap pergi di tengah acara, dia kembali ditarik oleh teman-teman sekelasnya untuk melanjutkan perayaan. Pemandangan ini bahkan lebih harmonis daripada yang saya bayangkan. Akhirnya saya bisa dengan tenang melaporkan hal ini kepada Nyonya Dirgantara. Saat saya bersiap menelepon Nyonya Dirgantara dengan panggilan video, saya baru menyadari bahwa beliau sudah berdiri di belakang saya entah sejak kapan. "Nadira, kamu melakukannya dengan sangat baik," kata beliau, yang mana membuat saya terkejut dan hampir menjatuhkan ponsel saya. Setelah sadar kembali, saya segera menyapanya dan bertanya mengapa Nyonya Dirgantara datang ke sini secara tiba-tiba. Beliau menatap Dirgantara di layar dengan tatapan penuh kelembutan. Beliau mengatakan bahwa beliau dan ayah pemuda itu sudah lebih dari 10 tahun tidak merayakan ulang tahun bersamanya, sehingga hari ini beliau datang ke sini hanya ingin melihatnya sedikit gembira. Tatapan Nyonya Dirgantara kemudian beralih kepada saya, lalu beliau mengeluarkan selembar cek bernilai 2 miliar rupiah dan meletakkannya di hadapan saya. Beliau memuji bahwa tugas dari beliau telah saya selesaikan dengan sangat baik. Beliau mengatakan bahwa setelah semester ini berakhir, saya akan menerima sisa uangnya. Namun tatapan beliau tiba-tiba menjadi tajam, secara fisik beliau tetap terlihat lembut dan ramah, namun di dalamnya memancarkan ketajaman dingin yang sulit disembunyikan. Beliau mengatakan bahwa hari ini saat Dirgantara meninggalkan rumah, dia benar-benar sangat senang sampai pada tingkat yang sedikit tidak wajar. Beliau melanjutkan bahwa putranya bahkan memberitahunya bahwa pada upacara kelulusan di akhir semester nanti, mungkin dia akan membawa pulang sebuah kejutan yang sangat besar untuk ibunya. "Nadira, kejutan ini seharusnya bukan kamu, kan?" tanya beliau. Saya dengan tenang menerima cek tersebut, dan tepat pada saat itu ponsel saya kembali bergetar. Itu adalah serangkaian permintaan pertemanan yang terus-menerus dikirimkan oleh Anindya. Keluarga itu hampir setiap hari mencari saya. Mereka mengganti berbagai nomor telepon dan menggunakan berbagai orang untuk mengirim pesan kepada saya. Kudengar Anindya sudah kembali bersekolah di sekolah lama. Karena hutang besar keluarganya, dia terpaksa mengencangkan ikat pinggang, hidup persis dengan standar hidup saya sebelumnya. Sekarang keluarga Anindya sehari bertengkar kecil 3 kali, dan setiap 3 hari bertengkar hebat 1 kali. Keluarga Dirgantara masih terus-menerus menuntut dan memberikan tekanan, sehingga wajar saja jika mereka sangat tidak sabar mencari saya. Saya mengeluarkan ponsel saya, tersenyum dan berkata kepada Nyonya Dirgantara agar beliau tenang, karena saya juga tidak akan menghadiri upacara kelulusan, sehingga kejutan yang dibawa Tuan Muda Dirgantara untuk beliau mungkin hanyalah surat penawaran penerimaan dari suatu universitas. Saya melanjutkan bahwa saya ingat Nyonya Dirgantara pernah berjanji akan memenuhi satu syarat saya, dan saya bertanya apakah sekarang janji itu bisa diwujudkan. Ekspresi Nyonya Dirgantara masih belum sepenuhnya mereda,
Sehingga saya melanjutkan dengan mengatakan bahwa saya berharap beliau bisa menggunakan beberapa cara khusus agar keluarga Anindya seumur hidupnya tidak pernah bisa menemukan saya lagi, dan juga tidak bisa menghubungi saya lagi. Yang mana mendengar hal itu beliau sedikit mengangkat alisnya dan ekspresinya akhirnya mereda beberapa derajat. "Apakah hanya itu saja yang kamu inginkan?" tanya beliau, dan saya membenarkan sambil menambahkan bahwa jika itu bisa dilakukan, saya akan sangat berterima kasih. Beliau bertanya apakah saya sudah memikirkannya baik-baik, karena sebenarnya saya bisa saja meminta hal-hal yang lebih baik. Saya menggeleng dan menjawab bahwa bagi saya itu sudah yang terbaik, dan Nyonya Dirgantara tersenyum sangat puas. Beliau menepuk bahu saya dengan lembut dan berkata bahwa tentu saja tidak masalah, lalu menyebut saya sebagai anak baik, dan mendoakan agar kelak saya memiliki masa depan yang sangat baik. Nyonya Dirgantara pergi dengan sangat anggun, sementara saya hampir mengeluarkan keringat dingin. Berbicara dengan orang kaya seperti itu sungguh sangat melelahkan, sedikit saja kecerobohan bisa membuat saya jatuh ke nasib yang sama seperti Anindya. Baru saja saya menghela napas dan duduk di sofa, saat itu juga saya sekilas melihat seolah ada bayangan seseorang di pintu. Siapa itu? Saya berdiri dengan waspada, lalu bayangan di pintu perlahan mendorong pintu dan melangkah masuk. Wajah Dirgantara tersembunyi di dalam bayangan, sehingga ekspresinya tidak terlihat jelas. Saat dia mengangkat matanya, rasa dingin di dalam tatapan itu membuat orang bergidik. Dia bertanya, apakah semua yang saya lakukan selalu ada harganya? Baik Nyonya Dirgantara maupun saya tidak menyadarinya, bahwa entah sejak kapan Dirgantara telah menghilang dari layar pengawasan, dan juga entah sejak kapan dia berhasil menemukan kamar ini. Saya hanya bisa memastikan satu hal, yaitu bahwa semua yang saya dan Nyonya Dirgantara bicarakan tadi, dia telah mendengarnya tanpa melewatkan satu kata pun, sehingga ketika dia selangkah demi selangkah mendekat, setiap langkah kakinya seolah menginjak jantung saya, semakin lama semakin berat. Saat dia bertanya apakah saya melindunginya dari pukulan tongkat itu, selalu berada di sisinya sebagai penengah untuk menyelesaikan semua konflik, bahkan termasuk pesta ulang tahun hari ini. Apakah semuanya semata-mata karena ibunya membayar saya sejumlah uang, dan bukankah itu benar? Saya merasa hal ini tidak perlu disangkal, toh saya juga bukan orang bodoh. Tanpa keuntungan, mengapa saya harus bersusah payah melakukan begitu banyak hal, batinku? Lalu saya menjawab, benar? Dirgantara terdiam sesaat, lalu menarik sebuah senyum dingin. Dia mengatakan bahwa saya mengaku dengan sangat cepat, lalu langkah kakinya menjadi lebih cepat, sedikit demi sedikit mendekati saya. Sampai saya tidak memiliki jalan mundur lagi, dia bertanya, lalu bagaimana denganku? Pertanyaan tiba-tiba dari Dirgantara itu membuat saya sedikit bingung. Tatapannya mendalam seolah ingin mencari jawaban di wajah saya. Lalu bagaimana dengan hubungan kita? Apakah itu juga bisa dipasang harga? Tanyanya. Mengingat hal ini, saya kembali teringat pada balasan-balasan yang pernah dia berikan kepada saya di forum. Oleh karena itu, saya dengan tegas bertanya agar jelas, bahwa kami berdua sejak awal sampai akhir hanya memiliki satu hubungan, yaitu teman sekelas. Saya bertanya sebenarnya apa yang dia salah pahami, membuat Dirgantara mengernyit. Bukankah kita sudah bersama? Tanyanya, membuat saya penuh dengan tanda tanya. Dia mengingatkan bahwa hari itu dia bilang dia bisa mencoba membiarkan saya masuk ke dalam kehidupannya. Bukankah itu berarti kita sudah bersama? Tekannya. Manusia ketika merasa sangat canggung hingga mencapai puncaknya, benar-benar akan tertawa. Saya mengusap dahi saya sambil tersenyum pahit, hanya merasa bahwa pemandangan di depan mata menjadi sangat konyol hingga sulit digambarkan. Saya bertanya kepadanya siapa yang memberitahunya bahwa membiarkan seseorang masuk ke dalam kehidupannya berarti menyatakan cinta, berarti setuju untuk bersama. Dia langsung membantah, dan bertanya siapa yang akan membiarkan orang asing masuk ke dalam kehidupannya. Melihat saya diam, dia pun bertanya lagi, mengatakan bahwa jika sebelumnya saya salah paham itu tidak masalah. Lalu dia bertanya sekali lagi, apakah kamu mau bersama denganku? Saya menghela napas, mendorong bahunya, dan melangkah keluar dari kepungan yang membuat orang merasa sesak itu. Tidak mau, mengapa? Jawab saya sambil membereskan barang-barang saya, memasukkan cek itu ke bagian paling dalam dompet saya, berjalan ke pintu dan baru menoleh untuk menjawabnya, mengatakan bahwa itu sangat sederhana, karena untuk bersama diperlukan cinta,
Saya lalu bertanya kepada Dirgantara bagian mana dari dirinya yang membuat saya menyukainya. Dia buru-buru ingin bicara, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, tidak bisa terucap. Saya tertawa, lihat kan, kamu sendiri pun tidak bisa mengatakannya. Saya menjelaskan bahwa dia merasa tergetar hatinya. Itu hanya karena selama periode waktu ini semua hal yang saya lakukan menguntungkannya. Sebagai pihak yang diuntungkan, merasa senang adalah hal yang sangat normal, dan saya juga tidak bermaksud menyalahkannya. Bagaimanapun juga, saya sudah mendapatkan upah saya, tetapi hubungan di antara kami juga hanya sebatas itu. Dirgantara memang adalah orang yang cukup polos, tetapi hal itu juga tidak bisa mengubah kesombongan yang dibawa oleh status sosialnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saat saya dirawat di rumah sakit, dia tidak pernah sekalipun datang menjenguk, dan setelah saya keluar dari rumah sakit, dia juga tidak pernah berpikir untuk menanyakan bagaimana keadaan luka saya. Segala urusan yang saya kerjakan ke sana kemari untuknya, dia semua melihatnya, tetapi saat belum mengetahui bahwa saya menerima bayaran, dia tetap menganggap bahwa semua itu adalah suatu kewajaran. Menikmati rasanya dicintai adalah naluri dasar manusia, sedangkan mencintai adalah melampaui naluri manusia untuk secara proaktif memberikan cinta. Saya menegaskan bahwa sudah jelas Dirgantara tidak bisa melakukan hal itu, dan saya meminta maaf karena telah membuatnya salah paham, tetapi kata-kata saya sudah cukup sampai di sini. Jika dia masih terus salah paham, maka itu adalah urusannya sendiri. Sesuai kesepakatan antara saya dan Nyonya Dirgantara, saya masih akan mengurus kehidupannya di sekolah hingga upacara kelulusan 1 bulan lagi. Setelah semuanya selesai, kami tidak akan memiliki kontak apapun lagi, hanya itu saja. Setelah selesai berbicara, saya berbalik berniat untuk pergi, tetapi Dirgantara dengan sedikit panik membuka mulutnya. "Tunggu," katanya, lalu bertanya jika bagi saya semuanya bisa dipasang harga, maka berapa harga perasaan saya? "Aku akan membelinya," sambungnya, dan mendengar kalimat itu, langkah kaki saya terhenti. Saat saya menoleh menatap Dirgantara, saya tiba-tiba melihat wajah ini memancarkan beberapa bagian yang familiar, yaitu tipikal wajah kelompok orang kaya yang menyebalkan. Karena itu saya tertawa, mengacungkan jari tengah kepadanya dan berkata bahwa dia tidak akan mampu membelinya. Saya menyuruhnya menunggu sampai kapan dia bisa mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanannya tanpa harus bergantung pada uang keluarga Dirgantara, baru setelah itu boleh mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Saya pergi tanpa menoleh kembali, dan baru setelah saya melangkah keluar dari hotel dengan angin malam yang bertiup dari segala arah menerpa wajah saya, suasana hati saya menjadi sedikit lebih lega. Ketika emosi saya berangsur-angsur tenang, tiba-tiba terdengar suara klik di kepala saya. "Gawat, apakah kata-kataku tadi agak keterlaluan?" pikirku. Bagaimana jika aku melukai hati rapuh Dirgantara? Aku sudah menyinggung putra klien kaya itu, lalu bagaimana dengan sisa uang pembayaranku? Syukurlah Dirgantara sepertinya tidak mengadu pada ibunya. Keesokan harinya saat datang ke sekolah, selain fakta bahwa dia melempar kembali barang-barang saya ke barisan belakang, semuanya terlihat normal. Selama bulan terakhir, saya tetap memastikan semua hubungan Dirgantara di sekolah tetap harmonis. Meskipun kelompok tuan muda dan nona muda ini setelah lulus nanti hanya berpindah ke tempat lain untuk terus berkumpul bersama, namun karena terpengaruh oleh suasana kelulusan, di dalam kelas sedikit banyak tetap menyebar nuansa perpisahan. Jelita adalah orang yang paling emosional, mungkin dia sudah menyadari bahwa saya adalah satu-satunya orang yang setelah lulus ini benar-benar tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Dia memeluk saya sambil menangis terseduh-seduh, bertanya kemana saya akan pergi setelah lulus dan apakah saya akan melupakannya. Saya menepuk bahunya dan berkata bahwa saya tidak akan melupakannya, dan setelah lulus saya akan pergi ke sebuah sekolah yang cukup bagus untuk mengulang ujian masuk universitas. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bertanya apakah saya masih berniat untuk mengulang ujian, menyebutnya sangat merepotkan, lalu menawarkan diri untuk membayarkan uang sekolah saya, agar saya bisa ikut dengannya berkuliah ke luar negeri saja. Saya menggeleng, dia tidak bisa mengerti betapa keras kepalanya saya terhadap ujian masuk universitas. Tolonglah, saya ini adalah tipe orang yang membaca novel, dan jika melihat tokoh utamanya melepaskan impian masuk universitas hanya demi orang yang disukainya, saya akan merasa sangat kesal hingga rasanya ingin memberikan penilaian bintang 1 kepada penulisnya.
Jelita tidak mengerti namun tetap menghargainya, sedangkan Dirgantara yang kebetulan lewat malah melontarkan kalimat sindiran. Dia menyuruh saya tidak usah mengulang karena diulang pun saya tidak akan lulus, lalu saya membalasnya dengan senyuman. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan IQ saya ini, hanya dengan mengulang selama setahun, universitas manapun akan bisa saya tembus. Dia pura-pura dengan sangat tidak peduli bertanya tentang universitas mana yang ingin saya tuju. Saya membalas bahwa saya akan masuk ke universitas yang tidak akan pernah bisa dia tembus, meskipun dia mengulang ujian masuk selama bertahun-tahun lamanya. Dirgantara mendecak dan mengejek, apakah pintar itu sangat hebat. Suasana ujian masuk universitas di sekolah tidak terlalu menegangkan, namun upacara kelulusan diselenggarakan dengan sangat megah. Tetapi, sesuai dengan kesepakatan dengan Nyonya Dirgantara, saya tidak hadir, dan pada suatu sore yang sangat biasa, setelah menyelesaikan jam pelajaran akademik terakhir, saya langsung meninggalkan sekolah. Malam harinya, saya melihat foto-foto yang diposting oleh teman-teman sekelas di grup obrolan. Semua orang memakai gaun malam dan berfoto bersama, bahkan ada sebuah foto grup yang sangat meriah. Di dalam foto itu semua orang memancarkan energi dan semangat masa muda, hanya Dirgantara yang mengenakan setelan jas hitam berdiri di belakang, menatap lensa dengan wajah dingin, dan ekspresinya masih sama menyebalkannya seperti biasa. Terdengar bunyi notifikasi, saya kembali menerima pesan dari Dirgantara. Dia secara pribadi mengirimkan sebuah swafoto kelulusannya kepadaku. Sudut bibirnya terlihat sedikit tersenyum tetapi tidak banyak, dan pesannya berbunyi agar saya tidak bilang bahwa saya belum pernah melihat betapa tampannya dia saat lulus. Dia juga menambahkan pesan untuk ujian masuk universitasku tahun depan, semangat. Saya pun tertawa. Harus diakui bahwa orang ini saat sedang tidak keras kepala dan tidak kumat penyakit tuan mudanya, sebenarnya lumayan menggemaskan. Setelah ujian masuk universitas angkatan mereka berakhir, saya segera berangkat ke Yogyakarta, kota pelajar yang berfokus pada persiapan ujian masuk universitas. Hal ini karena target saya sangat jelas, yaitu mengerahkan seluruh tenaga untuk ujian masuk universitas pada tahun depan. Berkat jumlah uang besar yang telah saya kumpulkan sebelumnya, biaya sekolah dan biaya hidup selama 1 tahun, masa bimbingan belajar bisa saya penuhi dengan mudah. Saya sepenuhnya menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, setiap hari membenamkan diri dalam buku-buku selama 16 jam. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan setelah melewati musim dingin yang membuat orang menggigil, musim kelulusan yang baru pun tiba. Ketika saya mengangkat kepala saya lagi, musim panas telah kembali. Pada tryout terakhir, saya memperoleh nilai 689. Dibandingkan dengan peraih nilai tertinggi jurusan sosium tahun lalu, memang masih ada jarak. Tetapi jika hanya untuk masuk ke universitas impian, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Pada hari ujian masuk universitas, cuaca sangat cerah, suasana hati sangat baik, dan kondisi fisik juga sangat prima. Ketika manusia mengerahkan hampir seluruh tenaganya untuk mengejar suatu tujuan, hasil akhirnya jarang sekali mengecewakan. Setelah selesai mengerjakan ujian mata pelajaran bahasa Inggris yang terakhir, saya melangkah keluar dari ruang ujian, lalu menghembuskan napas panjang. Jalan ke depan masih sangat panjang, tetapi setidaknya saya sudah berhasil melangkah sampai di sini. Saya mengizinkan diri saya pada liburan ini untuk dengan santai menikmati sedikit kebebasan. Tempat-tempat yang dulu ingin saya kunjungi namun belum sempat didatangi untuk berwisata, semuanya saya kunjungi satu persatu. Pada hari pengumuman nilai, kebetulan saya sedang berwisata di Lombok dan belum sempat mengecek nilai saya. Dirgantara, yang sudah lebih dari setahun tidak menghubungi saya, tiba-tiba mengirimkan pesan bertanya apakah saya sudah lulus. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis saat membalas bahwa saya baru mau mengeceknya. Lalu dia mendesak saya untuk mengeceknya cepat-cepat karena dia juga merasa cemas. Meskipun tidak mengerti apa yang dia cemaskan, saya tetap mencari sebuah kedai kopi untuk duduk, dengan hati-hati memasukkan nomor KTP saya lalu menekan tombol cari. Halaman hasil ujian pun muncul, tetapi kolom nilai untuk semua mata pelajaran tidak ditampilkan. Saya tertegun selama sedetik, lalu segera mengerti, sementara tubuh saya bereaksi lebih cepat dari pikiran saya, air mata panas sudah menetes ke atas layar ponsel. Melihat saya lama tidak membalas, pesan dari Dirgantara kembali masuk bertubi-tubi menanyakan ada apa. Dia bertanya apakah sudah dicek, lalu bertanya apakah saya menangis karena tidak lulus, dan memanggil-manggil apakah saya masih di sana.
Saya mengirimkan tangkapan layar hasilnya kepadanya, dan Dirgantara langsung meledak. Dia menuduh saya salah memasukkan nomor peserta ujian dan bertanya kenapa tidak ada nilainya, lalu menawarkan diri untuk meminta bantuan orang lain mengeceknya ulang untuk saya. Dia menyuruh saya jangan sedih, karena paling buruk saya bisa ikut dia kuliah ke luar negeri dan dia yang akan menanggung semua biaya sekolah saya. Saya tertawa sambil menangis, lalu langsung mengirimkan kepadanya sebuah artikel dari ensiklopedia berjudul bahwa nilai peraih peringkat teratas sengaja disembunyikan. Dirgantara terdiam sangat lama tanpa menjawab, dan akhirnya hanya bisa menahan diri untuk mengeluarkan satu kalimat yang mengumpat. Menjelang akhir liburan musim panas, saya menarik koper saya naik ke penerbangan menuju Jakarta di mana hari sudah gelap. Cahaya neon perkotaan yang gemerlap di bawah sana berangsur-angsur mengecil seiring dengan pesawat yang terus naik ke angkasa. Mirip seperti sebuah mimpi tentang masa depan yang pernah saya bayangkan. Cahayanya begitu gemerlap hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tidur saya di pesawat hari itu sangat nyenyak, dan saat pesawat mendarat sudah hampir tengah malam, tetapi Dirgantara bersikeras ingin datang menjemput saya. Awalnya saya mengira dia akan tampil dengan gaya pamernya yang biasa, tetapi tidak disangka yang datang hanyalah sebuah mobil hitam yang sangat biasa. Dia menerima koper saya lalu meletakkannya di bagasi mobil. Serangkaian gerakan itu dia selesaikan, tetapi dia bahkan tidak berani menatap mata saya. Sampai kami masuk ke dalam mobil, kedua tangannya masih mencengkeram erat setir mobil. Saya bertanya apakah tuan muda dari keluarganya ini sedang mengalami kesulitan. Dia melirik saya sejenak, sepertinya harus mengumpulkan keberanian yang cukup sebelum akhirnya membuka mulut. Dia tergagap mengatakan bahwa dia sudah memberitahu keluarganya, selain uang kuliah, uang sakunya cukup untuk hidup saja. Dia menanyakan bukankah saya bilang dia hanya tahu bergantung pada keluarga. Karena itu dia ingin membuktikan kepada saya bahwa dia juga bukan tipe orang yang hanya tahu bermain dan berfoya-foya. Dia menceritakan bahwa tahun ini dia mendaftar program pertukaran pelajar ke universitas saya, yang mungkin akan berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Dia menyuruh saya menggunakan waktu 2 bulan ini untuk menilai penampilannya. Sebelum saya sempat bereaksi, Dirgantara sudah menginjak pedal gas dan mobil melesat maju. Akselerasi tiba-tiba itu membuat saya terkejut hingga menyusut ke kursi. Dirgantara yang juga menyadari dirinya terlalu bersemangat segera mengurangi kecepatannya. Dia meminta maaf karena dia sedikit gugup, lalu mengatakan bahwa jika saya belum selesai berpikir maka tidak usah buru-buru menjawab, karena toh 2 bulan ke depan dia akan terus menempel pada saya. Mendengar itu, barulah saya benar-benar memperhatikan Dirgantara dengan saksama. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, dia terlihat sedikit lebih kurus, rambutnya juga dipotong lebih pendek, dan gaya berpakaiannya jauh lebih rapi daripada gaya santai ala barat seperti dulu. Kelihatannya sudah lebih enak dipandang sekarang, kataku. Lalu saya menurunkan kaca jendela mobil, dan angin sejuk yang meniup lembut ke wajah selalu membuat suasana hati menjadi lebih nyaman. Saya lalu berkata bahwa dia boleh mencobanya, dan saya akan melihat bagaimana kinerjanya. Mungkin selama 1 tahun ini, Dirgantara juga telah banyak berubah, pikirku saat dia tiba-tiba menginjak rem lagi. Saya marah sampai hampir mengayunkan kepalan tangan untuk memukulnya, namun Dirgantara malah tersenyum bodoh. Setelah memarkirkan mobil di pinggir jalan, dia langsung mencondongkan tubuhnya dan memeluk saya sambil mengucapkan terima kasih. Saya tiba-tiba teringat kejadian di forum tahun itu, jadi saya tertawa dan bertanya bagaimana sekarang? Apakah dia sudah tidak takut lagi bahwa berbicara sopan adalah tanda tidak suka? Tubuh Dirgantara langsung menegang, dia menoleh menatap saya dan bertanya apakah saya adalah orang yang tahun itu berbicara tentang tidak bisa menahan diri. Saya tertawa terbahak-bahak dan bertanya, apa yang tidak bisa ditahan, yang dibalas oleh keluhannya, sambil mengerutkan kening bahwa itu adalah julukan yang saya berikan padanya. Dia bertanya apakah saya tahu bahwa hanya karena 1 kalimat dari saya itu, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia mengatakan bahwa saya benar-benar jahat, memanggil saya Nadhira, dan mengatakan bahwa kalimat itu dia ingat sampai sekarang, menanyakan apakah saya tahu. Dia berjanji bahwa kali ini dia tidak akan menahannya lagi, dan dia pasti akan membuat saya sangat menyukainya sampai-sampai saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Lalu dia menyuruh saya berhenti tertawa karena dia sungguh-sungguh, memohon agar saya tidak tertawa lagi karena telinganya sudah memerah. Baiklah, mari kita jalani pelan-pelan saja, pungkas saya.